ukurannya waktu itu mentalnya manusia, diri kita. Nah, itu pandangannya Agustinus. Terus dilanjutkan teori itu oleh Agustinus, ada waktu objektif, ada waktu subjektif. Waktu objektif itu yang di kalender-kalender arlojimu itu kan waktu objektif. Waktu subjektif itu waktu yang kamu rasakan. Waktu yang kamu serap untuk dirimu sendiri. Ngaji ini bagi yang tidak ngantuk mungkin waktunya biasa saja, tapi bagi yang ngantuk rasanya kok lama ya. Kamu sudah tekelak-tekeluk bangun lagi, belum selesai, sudah ngantuk, bangun lagi, belum selesai juga kok suwi. Sementara yang tidak ngantuk biasa saja. Kamu yang ujian tidak bisa jawab, rasanya waktunya kok cepet sekali. Sementara yang bisa jawab ya waktunya cukup-cukup saja. Itu waktu subjektif. Macet di jalan itu rasanya waktunya lama sekali. Tapi ditraktir teman rasanya waktunya cepat. Nah, itu namanya waktu subjektif. Jadi waktu itu ada objektif, ada subjektif. Maka kalau ada temanmu tanya, lama ndak acaranya? Lo itu subjektif apa objektif? Ya, kalau objektif ya biasa sih paling 1 jam. Tapi kalau subjektif mungkin lama. Karena ngaji filsafat itu kan membosankan, jadi suwi rasanya. Nah, itu namanya subjektif. Jadi waktu itu katanya Agustinus ada objektif, ada subjektif. Ya kapan-kapan bikin undangan kan biasanya ada itu waktu tulisan wae subjektif. Ya. Jadi ya dinikmati sendiri-sendiri lah, maksudnya ngono. Oke. Iya. Kalau pas pacarmu datang itu rasanya cepet. Kalau pacarmu nggak datang rasanya lama, membosankan. Waktu subjektif itu berarti. Jadi itu pandangannya Agustinus. Nanti banyak jadi dasar analisis tentang waktu. Di situ saya kasih contoh, misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang 3,5 abad tidur dalam gua, itu kan waktu objektifnya yang 3,5 abad. Tapi subjektifnya mungkin bagi yang ngalami Ashabul Kahfinya kayak tidur semalam. Jadi bayangkan kalian tertidur 350 tahun. Kalau ini 2000 ya mungkin kalian tidur mulai abad ke berapa? 17. Jadi mulai abad ke-17, zaman awal-awal modern, Indonesia masih dijajah Belanda. Begitu kamu bangun, sudah kampanye Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Itu kan kamu kaget loh, kok sudah kampanye, padahal kemarin masih dijajah Belanda loh. Makanya kalau kamu sumpek-sumpek tidur aja kayak Ashabul Kahfi, siapa ngerti bangun-bangun sudah Indonesia jaya, atau jangan-jangan Indonesia tidak ada besok. Itu Ashabul Kahfi. Itu kan bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau Ibnu Arabi pakai istilah al-waqt atau bi'i, al-waktu, waktu alami, dan al-waqt fauqat tabi'i. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan ada waktu objektif sama waktu subjektif. Nabi yang mungkin merasakan perjalanannya ya perjalanan jauh, perjalanan berjam-jam, perjalanan, tapi objektifnya cuma sangat sebentar. Atau kayak ilustrasi waktu dunia dengan waktu di surga, itu kan ada objektif sama subjektif. Di akhirat itu, di
Di dunia berapa puluh tahun, sama kayak di akhirat sekian hari misalnya. Nah, itu mungkin logika waktu subjektif sama waktu objektif. Oke, ya nanti ini sebenarnya nanti melahirkan banyak sekali teori. Tapi paling tidak kita sudah tahu dasarnya. Penjelasannya pakai waktu objektif dan waktu subjektif. Khutbah misalnya, kalian yang setelah ada acara, misalnya khutbah Jumat ini, kuliah jam 1, khotibnya asik sekali ceramah, tidak selesai-selesai. Itu kan kamu gelisah dengar khutbahnya. Tapi bagi khotibnya, ini mungkin bagi dia, oh ini materi penting ini, kalau nggak tak sampaikan. Ini waktunya terlalu singkat. Jadi bagi khotibnya terlalu singkat, tapi bagi jamaahnya terlalu panjang. Itu dua-duanya subjektif. Kalau objektifnya kan bisa diukur. Oh, setengah jam. Oh, 45 menit bisa begitu. Oke, ya kalau kalian ngalami gitu sebenarnya ya diinterupsi saja. Dulu saya punya teman khutbah Jumat itu diinterupsi. Iya. Jadi khotib lagi asik-asiknya dia angkat tangan, interupsi khotib. Itu khotibnya kaget itu mesti kan. Dia lagi asik-asiknya khutbah malah diinterupsi. Karena mungkin dia kelihatannya mau keburu kuliah. Karena khotibnya asik membaca khutbahnya, tidak lihat sudah jam 1 kurang 1/4. Oh, itu kelihatannya aneh tapi pahalanya besar dia. Iya. Yang lain nggak berani aja. Padahal yang lain beraninya dehem-dehem. Oke, ya. Nanti kamu kasih kode arlojinya, kamu ketuk-ketuk gitu kan. Kalau khotibnya tidak paham malah, oh ya, waktu adalah pedang misalnya. Oke. Malah nambah materi. Jadi, nah itu bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau ini dari Heidegger, ada waktu eksistensial. Heidegger membahas waktu pakai dua istilah kalau dalam bahasa Jerman, Innersichtkeit dan Zeitlichkeit. Jadi waktu normal dengan waktu sementara. Buku masternya Heidegger kan judulnya Being and Time. Jadi waktu yang normal, waktu yang kalau diterjemahkan terlek keberadaan dalam waktu, ya segala hal, kalau bahasanya tadi semua makhluk itu ada dalam waktu. Sebenarnya ya lengkapnya dalam ruang dan waktu. Kayak teorinya Stephen Hawking itu. Jadi selalu ada jalinan ruang dan waktu yang tidak terpisah. Segala hal. Cuma khusus untuk manusia, cara memahami waktunya beda. Karena bagi Dasein, waktu itu bukan sesuatu yang niscaya atau untuk dinikmati saja, tapi manusia itu sendiri harus mewaktu. Mewaktu itu mengada dalam waktu. Eksis sesuai waktu. Jadi eksislah, jadi dirimu, tampillah dalam waktu. Berarti apa? Ya being and time tadi. Mengadalah dalam ruang dan waktu. Namanya Dasein. Lawannya Dasein itu Dasman. Dasein itu manusia otentik. Manusia itu otentik. Kenapa? Karena dia jadi dirinya sendiri. Dia punya orientasi hidup sendiri. Dia punya penghayatan hidup sendiri. Punya makna hidup sendiri. Tidak sekedar ikut-ikutan orang lain. Punya referensi boleh, tapi semua keputusan putuskanlah sendiri.
Suka organisasi, mengafiliasikan diri dengan organisasi, silahkan, tapi putuskan itu oleh dirimu sendiri, bukan karena ikut orang lain atau apalagi dipaksa orang lain. Itu namanya eksis. Mengada dalam waktu, mewaktu. Jadi waktu akhirnya punya makna eksistensial. Waktu jadi pendukung dirimu untuk eksis. Yang hadir ngaji malam ini karena kamu ingin hadir sesuai orientasi hidupmu, kamu punya penghayatan dan pemaknaan sendiri tentang ngaji ini. Maka kamu yang hadir jadi eksis. Tapi yang hadir malam ini hanya karena ikut temennya, ndak enak, ndak solider, temanku ngaji kok aku ndak, kasihan dia, jadi aku ikut saja. Atau karena ikut tren, wah teman-teman sakos ini sekarang ngaji semua, sebenarnya pingin di kamar, serialnya belum selesai, sinetronnya misalnya, tapi yang lain berangkat, aku ikut berangkat lah. Maka kamu ndak dasein, tapi kamu dasman, bukan manusia yang otentik. Di manusia yang palsu. Dirimu bukan dirimu. Jadi engkau bukan yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Itu namanya tidak otentik. Kamulah, dan ini manusia yang malang, katanya Heidegger. Wong kamu lahir tidak milih. Nanti sekolah TK, SD ya dipilihkan orang tuamu. Agama dipilihkan orang tuamu. Kuliah sampai di mana jangan-jangan juga dipilihkan orang tuamu. Mungkin besok pacar dan jodoh juga dipilihkan orang tuamu. Kamu tidak pernah dewasa, tidak pernah memutuskan dirimu sendiri, kamu tidak pernah eksis. Nanti urusan apa-apa kamu ikut saja. Temanmu kemana, kamu ikut kemana. Lingkunganmu kemana, kamu ikut kemana. Maka kamu tenggelam dalam waktu. Kamu tidak eksis jadi dirimu. Nah, ini pemaknaan waktu yang eksistensial. Jadi waktu sebagai kendaraan untuk mengada, untuk membuat dirimu ada. Nah, ini pandangannya Heidegger, filosof eksistensialis. Ada juga biasanya di tengah masyarakat ini waktu sebagai makna dan imajinasi. Contohnya banyak. Jadi waktu itu tidak sekedar dirasakan secara subjektif atau dilihat keberadaannya yang objektif, tapi juga dimaknai sesuai kepentingan, keinginan, ideologi, perspektif manusianya. Kalau waktu yang objektif itu satu, waktu yang subjektif juga satu, sesuai yang kamu hayati masing-masing. Tapi ada level yang berbeda, yaitu waktu yang sifatnya maknawi dan imajinasi. Kalau ini biasanya sifatnya kesepakatan. Matahari atau bumi mengitari matahari itu objektif, tapi terus dipecah-pecah jadi namanya kalender. Itu sifatnya maknawi. Makanya kalender ada banyak. Kamu tidak bisa tanya kalender yang paling cocok pas itu kalender apa ya? Oh ya macam-macam. Ada Hijriyah, ada Masehi, ada Jawa, ada Aboge, Asopon. Kamu lihat kalender itu. Saya tidak yakin kalian yang mahasiswa setiap kata yang di kalender itu kamu paham. Sistem penanggalan itu. Jadi, masing-masing ada nalar falaknya sendiri-sendiri itu. Nah, itu contoh bahwa ini nalar maknawi, nalar imajinasi, memahami waktu sesuai latar belakang keilmuan, latar belakang pandangan hidup manusia. Kemudian juga misalnya makna itu ada primitif, kuno, modern. Ini kan manusia yang bikin. Waktu
Termasuk masa lalu, masa kini, masa depan, itu juga manusia. Kalian itu mungkin ada bagian-bagian primitifnya, ada bagian-bagian modernnya, ada bagian-bagian kunonya, itu pasti. Tapi dari mana itu datang? Manusia yang bikin. Itu maknawi. Matahari, bumi mengelilingi matahari pasti. Tapi per berapa, membaginya seperti apa? Seminggu itu enaknya dibagi 7 atau 5 kayak Jawa itu, atau mungkin bisa lebih. Wong itu kesepakatan. Rumusnya yang bikin manusia. Ini hubungannya dengan makna dan imajinasi. Dasarnya bulan apa matahari, itu kan nanti beda. Atau mungkin kamu mau, Pak saya pengen bikin kalender sendiri, ya silahkan. Mungkin dasarnya apalah misalnya. Dasarnya mood, Pak. Jadi kalau lagi moodnya enak gimana, moodnya nggak enak gimana misalnya. Nah itu imajinasi. Jadi manusia dengan imajinasinya menangkap waktu tidak dalam detik, menit, jam, hari, tapi bentuknya nanti kalender Masehi, Jawa, Cina, Hijriah. Termasuk nanti melahirkan mitos-mitos. Ada mitos hari aktif, hari libur, itu kan mitos. I hate Monday misalnya. Aku benci hari Senin. Yuk gantiin aja namanya, jangan Senin. Wong nama itu kan kesepakatan. Jadi itu mitos-mitos. Ada mitos weekend sama weekday. Wah, weekend mau kemana? Itu kan bikin minder yang tidak punya duit, tidak punya pacar. Nah, sekarang jangan minder. Kenapa? Wong itu mitos kok, bikinan. Weekend itu kan waktunya istirahat, Pak, dari kerja. Enggak. Orang yang butuh banyak istirahat dari kerja itu sebenarnya orang yang tidak menikmati kerjanya. Iya kan? Iya. Kalau Sayyidina Ali bilang, ya, kerjaku itu ya rekreasi. Atau rekreasiku itu kerja. Kenapa? Bisa menikmati pekerjaannya. Kalau katanya Marcuse, weekend, logika weekend itu di mana orang ingin bebas dan istirahat, itu hasilnya one dimensional man, hasilnya masyarakat kapitalis. Ketika orang dipaksa kerja tanpa passion, targetnya apa? Cari uang. Demi apa? Kebutuhan kapital. Jadi dia tidak menikmati. Padahal kerja itu kan harusnya eksistensial. Dengan kerja kamu merasa ada, kamu merasa dibutuhkan, kamu jadi manusia. Karena kamu menghasilkan sesuatu. Tapi di masyarakat kapital kamu tidak menikmati pekerjaanmu. Karena pekerjaan itu kadang-kadang tidak berhubungan sama eksistensimu. Targetnya cuma cari uang. Akhirnya kamu tersiksa saat bekerja. Kompensasinya apa? Kamu sewenang cuti, sewenang hari libur, sewenang. Nah, itu logika weekend kan munculnya di situ. Kuliah misalnya yang bukan passionmu, bukan bidangmu, kamu nggak menikmati di situ, itu kan siksaan luar biasa. Kalau libur kamu bahagia setengah mati. Mau nggak libur pun kamu meliburkan diri. Jadi nah itu harus dicek lagi. Jangan-jangan memang bukan passionmu, bukan wilayah yang kamu sukai. Harusnya kerja itu melahirkan passion, melahirkan percaya diri, identitas diri. Nah, ada banyak mitos-mitos, termasuk ada mitos-mitos hari keberuntungan atau waktu sial. Ada kayak gini mitos. Itu saya tidak ngomong salah, tapi itu manusia yang memaknai. Jadi waktu yang sial, waktu yang kurang baik, waktu yang baik, itu hitung-hitungannya manusia. Bisa iya, bisa tidak, cuma itu sumbernya manusia. Meskipun kamu anti misalnya, Pak saya anti tanggal 13 Pak. Kamu anti pun ya tetap nanti kamu melewati tanggal 13.
Tidak mungkin kamu tidak, kenapa? 13 ini objektif. Gitu loh. Kayak kamar hotel. Tidak ada kamar yang nomor 13 misalnya. Akhirnya yang harusnya kamar nomor 13 diganti nomor 14. Loh itu misalnya ada setannya yang bikin sial. Kok setannya bisa ditipu? Yang harusnya 13 diganti 14 itu. Loh misalnya, oh ini kan harusnya 13 tapi 14 ya. Apa ya begitu? Itu yang masalah itu angka 13-nya apa urutan ke-13-nya? Nah itu kan makna dari manusia. Ada yang umur 13 enggak di sini? Jangan-jangan kamu memaknai wah umur 13 itu umur sial misalnya. Enggak. Nah, jangan takut, wong makna dari manusia kok. Imajinasi, ideologi, mitologi yang membuat manusia. Tinggal diatur saja. Oke, jadi ini tadi ada macam-macam linier, sirkuler, imajinatif tentang waktu. Nah, kalau ini Einstein, saya sebenarnya pengen banyak ngomong kuantum, relativitas, tapi kok membayangkan kalian kata agak berat. Saya bawakan anekdotnya saja. Jadi Einstein ini sering ditanya orang yang nggak terlalu paham tentang teori relativitas. Dijelaskan sampai ndaki-ndaki juga orangnya nggak paham. Akhirnya Einstein jengkel. Kalau ada orang tanya relativitas itu apa sih, dijawab gampang-gampangannya gini loh, katanya Einstein. Letakkan tanganmu di atas kompor panas selama 1 menit, maka rasanya seperti 1 jam. Lalu duduklah dengan gadis cantik selama 1 jam, maka rasanya seperti 1 menit. Itulah relativitas. Nah, itu penjelasan jengkelnya Einstein. Ini saya bawa yang ini saja karena kalau saya jelaskan relativitasnya yang asli, ada relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam, nanti kamu puyeng. Yang versi fisikanya. Ada yang lebih dahsyat lagi, Stephen Hawking yang menggabungkan teori relativitas dengan teori ruang waktu, macam-macam. Oke, kita ambil sininya saja. Kalau Hawking saya ambil yang ininya. Hawking itu yang punya teori segitiga kerucut tentang masa lalu dan masa depan. Termasuk nanti sampai pada kesimpulan berarti bintang itu yang kita lihat hari ini nyampe ke mata kita itu berarti bintang yang jutaan tahun yang lalu. Sampai ke mata kita itu sebenarnya bintangnya sudah tidak ada. Jadi yang sampai di kita itu sebenarnya masa lalu. Jadi sesuatu yang berasal dari masa lalu tampilnya sekarang. Itu teorinya jelimet. Kita tafsirkan aja versi ngaji filsafat, itu mungkin peringatan dari Allah bahwa ayatnya Hawking tadi mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani hari ini itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini akan tampak di masa depan. Itu kayak bintang-bintang. Jauh sudah tidak ada, tapi masih kelihatan. Maka jangan meremehkan yang kamu lakukan sekarang. Efeknya tidak cuma sekarang, tapi jauh sampai ke depan. Nah, itu memaknai secara spiritual bahwa bintang-bintang itu sampai ke mata kita itu dalam posisi dia sudah tidak ada. Itu cahayanya jutaan tahun yang lalu. Nyampe di kita sekarang. Itu analoginya bisa macam-macam, tapi secara spiritual maknanya itu. Bercahayalah seterang-terangnya sekarang, tidak usah khawatir meskipun kamu tidak ada, nanti cahayamu dinikmati orang-orang setelahmu. Oke. Yo, nah, teori aslinya gimana? Tidak usah saya jelaskan. Nanti geometrinya agak jelimet itu. Teori tentang segitiga kerucut masa lalu dan masa depan. Oke, masih ada waktu, kita masuk ke
agama sebentar ya, kita masuk ke Islam. Ada quote yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Kalian mesti sudah hafal kecuali yang belum. Ya. Jadi al-waktu kasayf in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak Kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Sebenarnya itu masih setengah. Kalimat selanjutnya, wa nafsuka in lam tushilha bil haqqi syaholatka bil batil. Jadi ini kayak isinya. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu? Perhatikan nafsumu. Nafsumu itu kalau dia tidak sibuk, nafsu artikan saja jiwamu. Kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Itu mungkin sindiran kita hari ini ya. Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax. Hoax itu kebohongan. Berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan. Hati-hati, karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu. Maksudnya apa? Waktumu terbuang sia-sia, tidak produktif, kita tidak menghasilkan apa-apa selain musuh, gegeran, dan kerusakan. Nah, itu nasihat panjang dari Imam Syafi'i. Cuma ini terkenal karena dikutip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawabul Kafi. Oke, jadi itu nasihatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam Islam ngomong tentang waktu itu ada beberapa istilah. Dalam Al-Quran juga ada beberapa istilah. Yang pertama ajal, yang kedua dahar, yang ketiga waqt, yang terakhir asar. Ajal itu batas akhir. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi batas akhir. Misalnya kalau di kampus, batas akhir ujian itu berarti ajalnya ujian itu tanggal sekian. Ya memang maksudnya itu. Jadi batas akhir. Umur kita batasnya di mana? Jadi ajal fokusnya pada batas akhir. Banyak ayat yang isinya ajal, maksudnya mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk manusia ada batas akhirnya. Kamu sedang sumpek, ingatlah kesumpekanmu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Maka jangan terlalu galau. Kamu sedang senang, dapat kenikmatan juga, jangan lupa diri karena ada batasnya. Karena kenikmatan itu kalau kamu tidak hati-hati mengelola, melampaui batasnya, bisa jadi kesumpekan, kesusahan. Jadi itu pelajaran dari kata-kata ajal. Ingatlah segala sesuatu ada ajalnya, ada batasnya. Tidak ada senang terus-terusan atau sedih terus-terusan. Tidak ada nikmat terus-terusan atau laknat terus-terusan. Ada batas-batasnya. Yang kedua, dahar. Dahar ini kalau bahasa pasnya mungkin durasi. Durasi itu
ngitungnya sejak lahir sampai mati, itu durasi. Misalnya HP ini durasinya, masa hidupnya adalah berapa? 7 jam kalau aktif misalnya, kalau masih baru. Nah, itu namanya durasi. Dari 24 jam hidupmu aktif itu mungkin durasi meleknya ya 24 dikurangi 8, 16 jam misalnya. Kamu lebih 16 jam mungkin kamu sudah lemas. Nah, itu dahar namanya. Alam semesta ini ada durasinya. Kalau ajal itu yang dilihat batas akhirnya, kalau dahar ini dilihat durasinya. Awal sampai akhirnya. Jadi dahar ini mengingatkan bahwa segala sesuatu itu selalu ada awalnya dan ada akhirnya. Kecuali Allah. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Tapi semua makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Namanya durasi. Kesenanganmu ada awalnya, tapi nanti pasti juga ada akhirnya. Akhir dari sesuatu, awal dari yang lain. Nah, itu pakai istilah dahar. Ada lagi istilah waktu. Kalau waktu ini biasanya ngomong peluang. Ngomong tentang kesempatan. Itu biasanya pakai istilah waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawqut. Jadi sholat itu ada waktunya. Kitabam diwajibkan berwaktu mawquta. Ada waktu-waktunya, ada kesempatannya. Ada zuhur, asar, maghrib. Ini kan waktu-waktu sholat. Istilahnya waktu. Karena begitu lewat, ya kita kehilangan kesempatan. Makanya, misalnya subuh. Subuh itu dari munculnya fajar sampai menjelang munculnya matahari. Nah, itu subuh. Begitu jam 7 kamu sholat subuh, kamu kehilangan waktu. Jadi ada waktunya. Jadi kuliah itu waktunya sampai semester 14. Begitu lewat semester 14 kamu sudah kehilangan waktu. Nah, itu waktu. Yang diwanti-wanti tadi jangan sampai kehilangan waktu. Al-waktu kas-soif. Begitu kamu kehilangan kesempatan, kamu akan habis. Nah, itu waktu. Ada lagi asar. Ya, memaknainya asar. Atau waktu menjelang terbenamnya matahari itu kan asar. Tapi ini ngomong tentang masa. Kalau ngomong asar, ini lebih banyak ngomong keharusan mengisi dengan kebaikan. Kenapa? Karena ini sudah detik-detik mau tutup. Itu asar. Asar itu kan ketika siang sudah habis mau ganti malam. Jadi waktu penting dalam hidup kita itu asar. Asar itu sudah mau maghrib. Mau maghrib itu berarti mau malam. Kalau kamu mau melakukan kebaikan, segera lakukan. Karena kalau tidak, sebentar lagi malam. Itu waktu asar. Makanya banyak hadis yang menekankan sholat asar. Termasuk Al-Quran yang ada kata-kata wassolatil wusto. Itu banyak yang mengartikan sholat wusto itu sholat asar. Karena ini memang waktu penting. Kunci. Kalau mau tobat, segera tobat. Karena begitu lewat, malam sudah. Waktunya tidur. Jadi ini waktu batas itu asar. Makanya Al-Quran mengingatkan wal asri. Demi waktu, demi masa. Ini kan surat favorit. Ya. Karena pendek ya, ini surat-surat idola. Iya. Koncone Al-Ikhlas, koncone Al-Kausar, itu kan surat idola. Kalau ada yang mau silakan kamu nulis buku surat-surat idola. Ya, ini diidolakan oleh para makmum. Ya, dan imam yang tidak banyak apal.
Itu kan wal asri. Itu pun kadang-kadang kamu yang bulet. Oke. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi demi waktu asar ini saya bilang. Atau kadang-kadang ya demi masa. Karena memang artinya bisa juga demi masa. Saya dulu punya guru yang di kesempatan apapun dalil yang beliau pakai adalah wal asri. Mbok jangan males. Kan ada ayatnya wal asri. Mbok kalau kerja itu yang benar wal asri. Mbok jangan suka jalan-jalan keluar yang tidak ada gunanya wal asri. Ya, iya. Apa sih enaknya punya pacar kemana-mana jalan berdua? Tidak ada untungnya wal asri. Ya. Kamu menasehati apapun bisa pakai dalil asri ini. Iya, eman-eman waktumu kan gitu. Mbok ya kamu ndang tobat, bukan ayat tobat yang diajukan tapi wal asri. Kalau kamu ndak segera tobat, waktunya loh. Wal asri. Jadi ini kan artinya multifungsi kan. Alhamdulillah kamu sekarang punya ayat untuk segala momen. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin. Setiap manusia pasti rugi kecuali orang yang punya karakter beriman, beramal soleh, saling menasehati. Isilah waktumu dengan 3 ini, maka kamu tidak akan ditelan oleh waktu. Ingat-ingatlah kamu harus beriman. Beriman itu maksudnya apa? Sadarilah kamu itu terbatas, tidak berdaya, tidak wajib ada, punya banyak kelemahan, maka